الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، واسمعوا ما قال ربكم في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Segenap jamaah Jumat rahimahumullah, segala puji tentu saja hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salat Jumat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti kepada kita semua lewat sabdanya, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering melalaikan manusia. Yang pertama as-sihhatu, pertama adalah sehat, yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Betapa banyak saudara kita yang sementara ini tidak bisa menghadiri sholat Jumat dikarenakan sakit yang payah sehingga tidak bisa menghadiri sholat Jumat. Ada juga di antara mereka yang sehat badannya tapi tidak sempat karena mereka mengutamakan perniagaan yang lain ketimbang sholat Jumat, ataupun karena tidak adanya panggilan di hati sehingga mereka lebih tertarik kepada perniagaan lain ketimbang perniagaan yang mulia dan disuguhkan Allah Subhanahu wa taala lewat sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Jumat rahimahumullah, salah satu ayat yang khatib sampaikan di awal khutbah tadi dalam surat Fatir ayat ke-32. Setidaknya ada 3 golongan manusia tatkala diturunkan Al-Quran ataupun seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Yang pertama adalah faminhum dzalimun li nafsihi. Yang pertama adalah orang yang menganiaya diri sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Sudah tahu kalau Islam ini yang menyelamatkan kehidupan hari ini dan kehidupan yang abadi. Sudah tahu Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu seluruh perintah ini tidak lain dan tidak bukan untuk hamba-Nya yang beriman dan bertakwa,
bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka semua menyakiti dirinya sendiri. Seperti halnya inna tabiba wal muallima la yansihani ilhuma lam yukrama. Sesungguhnya kata syair, kata pepatah, dokter dan juga seorang guru ini tidak akan bermanfaat nasihat keduanya apabila nasihat keduanya ini tidak diikuti atau tidak diindahkan oleh seorang murid maupun seorang pasien. Sudah pasti dokter memberikan resep yang baik untuk kesehatan seorang pasien. Kalau si pasien ini tidak memakan obat yang sudah diramu oleh seorang dokter, niscaya wasilah atau perantara untuk kesembuhannya tentu saja akan hilang. Semua kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi wasilah inilah yang akan menghantarkan kepada kesembuhan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang menzalimi atau menyakiti dirinya sendiri. Mereka adalah orang yang tidak beriman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid. Yang kedua adalah orang yang pertengahan. Artinya seorang muslim yang melaksanakan semua kewajiban yang diberikan kepadanya, akan tapi belum banyak melaksanakan kesunahan, dan juga keseimbangannya adalah kesalahan yang imbang dari seluruh kebaikan yang sudah dikerjakan, sehingga dikatakan ini adalah pertengahan. Beruntungnya mereka adalah orang yang sadar betul mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka lantas beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar kemurahan Allah Subhanahu wa taala, mereka dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala setelah mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Di antara mereka semua adalah orang yang senantiasa bermusabaqah atau cepat-cepatan dalam mencapai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit sekali mereka melaksanakan kesalahan. Kalau tidak melaksanakan kesalahan tidak mungkin, karena yang maksud hanya Rasulullah SAW. Sebagai seorang manusia biasa, mereka melaksanakan kesalahan, tapi sangat sedikit sekali. Akan tapi kebaikan mereka jauh lebih banyak ketimbang kesalahannya. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ditanya tatkala berkumpul bersama sejumlah sahabat lainnya, man asbaha minkum al-yawma sha'iman. Siapakah di antara kalian yang hari ini berpuasa? Ngacung beliau sahabat Abu Bakar, aku wahai Rasul. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan pertanyaannya, man tabi'a minkum al-yawma janazatan. Siapakah yang hari ini sempat mengikuti jenazah ataupun mengantar jenazah ke pemakaman? Aku wahai Rasulullah. Laki-laki sahabat Abu Bakar. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan pertanyaannya, man at'ama minkum al-yawma miskinan. Siapakah yang hari ini banyak memberikan makan terhadap orang-orang miskin? Aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang terakhir, man 'ada minkum al-yawma maridun. Siapakah yang di antara hari ini berkenan menjenguk saudaranya yang sakit? Aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis Nabi menyampaikan, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah." Barang siapa sudah mengumpulkan sekian kebaikan di hari ini, niscaya Allah masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembalikan ketiga penggolongan Al-Quran lewat Al-Fatir ayat 32 ini kepada diri kita masing-masing. Apakah kita tatkala menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, ogah kewajiban yang dibebankan kepada kita, jangan toh kesunahan, kewajiban dari hal yang terkecil, sholat misalkan, apakah sudah kita laksanakan dengan baik, tepat
waktu, bolong-bolong, ataupun justru kita acuh tak acuh dan bahkan menganggap sholat ini bukan menjadi kewajiban kita. Waliyahzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita semua dari pemahaman yang demikian. Atau yang kedua, kita sudah melaksanakan kewajiban tapi juga sesekali melaksanakan kesalahan dan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah golongan yang kedua. Atau yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, orang-orang yang senantiasa bermusabaqah cepat-cepatan dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini banyak sekali kejadian di lingkungan kita yang tidak berkenan, menyakiti kita semua, menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita, di antara tetangga saudara kita, bahkan di antara saudara-saudara kita orang Muslim, banyak yang terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, bahkan tidak baik sama sekali. Akhir-akhir ini marak judi online, pembunuhan dan sebagainya. Sebagaimana layaknya yang disampaikan Bapak Menteri Polhukam bahwa 2% dari pemakai judi online adalah anak-anak di bawah umur 10 tahun. 2%-nya ini sebanyak 80.000. Ini adalah angka yang sangat menyedihkan. Kita tidak usah buru-buru menuduh umat lain, karena kita mayoritas di Indonesia adalah umat Muslim. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Abdul Al-Islamu Mahdudul Muslimin. Orang-orang Islam itu ketika akan terhijabi atau tertutup oleh umatnya sendiri. Mari kita perbaiki diri kita masing-masing. Sebegitu gampangnya orang untuk melaksanakan judi sehingga anak kecil di bawah umur 10 tahun sampai menyentuh angka 80.000. Waliyahzubillah. Semoga kita semua dan anak cucu kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'arifin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadis salihin wa rabbil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. واسمعوا ما قال ربكم في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي الهمات ويا رفيع الدرجات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل سحرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر وأيد وعز شعب فلسطين أيد صفوفهم
وانصر نساءهم وأولادهم واشف مرضاهم واجعل موتاهم من الشاهدين إنك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل شعب فلسطين خذلانا كبيرا. اللهم لعن واهلك اليهود والسفاة وشركاءهم هلاكا مبينا. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم. اللهم اجمع كلمة الحق على المسلمين. اللهم اجعلنا واهلنا وذريتنا وتلاميذنا تلاميذ ونقر من أهل العلم وأهل الخير والقرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطغيان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله